Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Tentu Bapak Ibu tetap bersemangat untuk mendengarkan acara Manarima hari ini, dan kita akan tetap membahas mengenai seri ke-7 sidang jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, khususnya di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Tetapi terlebih dahulu ada baiknya kita buka dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali boleh membahas mengenai acara Manarima hari ini. Biarpun firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang singkat, tetapi itu sangat berguna bagi kami untuk kami belajar mengenai tipe-tipe gereja pada akhir zaman dengan mengacu kepada ke-7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami lebih mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mengangkat topik sidang jemaat Tiatira bagian yang kedua. Nah, untuk sidang jemaat Tiatira bagian yang kedua ini akan dijelaskan mengenai arti kata dari Tiatira, kemudian kategori sidang jemaat Tiatira, kemudian seputar surat yang ditujukan kepada sidang jemaat Tiatira, dan Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai apa kepada sidang jemaat Tiatira. Nah, mari hal yang pertama yang akan kita bahas mengenai arti dari kata Tiatira. Kata Tiatira itu berarti anak perempuan atau wanita penindas. Itu arti kata daripada Tiatira. Sedangkan kategori sidang jemaat Tiatira itu termasuk sebagian baik dan sebagian buruk. Kita tahu bahwa ke-7 sidang jemaat di Asia Kecil dibagi menjadi 3 kategori. Kategori baik sekali, kategori sebagian baik sebagian buruk, dan kategori buruk sekali. Nah, dalam pembagian kategori ini, sidang jemaat Tiatira masuk ke bagian yang kedua, yaitu kategori sebagian baik dan sebagian buruk. Ya, sama dengan sidang jemaat di Pergamus dan sidang jemaat di Efesus. Ya. Nah, saudara sekalian, kita akan lebih mendalam lagi mengenal mengenai surat yang ditujukan kepada sidang jemaat Tiatira. Kalau kita bandingkan di antara ke-7 surat yang ditujukan kepada sidang jemaat di Asia Kecil, maka hanya di dalam surat kepada jemaat di Tiatira lah disebutkan nama seorang perempuan. Di dalam sidang jemaat yang lain, surat-surat yang ditujukan tidak ada nama seorang perempuan. Jadi hanya di dalam surat yang ditujukan kepada sidang jemaat di Tiatira disinggung nama seorang perempuan, yaitu Isabel. Juga hanya dalam surat yang ditujukan kepada sidang jemaat Tiatira terdapat nama anak Allah, di mana rupa-rupanya nama Yesus Kristus sebagai anak Allah itu harus ditekankan, sehingga nama anak Allah ini dituliskan di dalam surat itu. Demikian juga saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa Alkitab tidak pernah menyatakan bagaimana jemaat di Tiatira dimulai. Tetapi ada berbagai macam penafsiran, di mana mungkin saja jemaat itu adalah hasil dari pekerjaan Lydia,
seorang perempuan penjual kain ungu dari kota Tiatira yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Itu adalah tafsiran, sekali lagi tafsiran bahwa sidang jemaat Tiatira merupakan hasil dari pekerjaan Lydia. Surat kepada sidang jemaat Tiatira ini merupakan surat yang terpanjang bila dibandingkan dengan surat yang ditujukan kepada sidang jemaat yang lain. Jadi ini adalah surat yang terpanjang dan dapat dibaca dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Dan menarik sekali bahwa di dalam surat kepada sidang jemaat di Tiatira ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga disinggung pertama kali. Ya, dalam surat yang lain belum disinggung. Pertama kali disinggungnya itu adalah di surat kepada sidang jemaat di Tiatira ini. Di dalam sidang jemaat di Pergamus, ajaran sesat atau bidat-bidat dibiarkan. Tetapi justru di dalam jemaat di Tiatira, ajaran itu diajarkan. Jadi diizinkan, memang tidak semua jemaat, tapi sebagian besar diizinkan, diajarkan oleh Nabia yang bernama Isabel ini. Sehingga akhirnya dosa di dalam sidang jemaat Tiatira ini makin bertambah-tambah akibat ajaran sesat Isabel ini. Kemudian keadaan rohani sidang jemaat Tiatira makin merosot. Walaupun demikian, dalam jemaat di Tiatira masih terdapat suatu kelompok yang tidak mengikuti ajaran Isabel. Kelompok ini yang dipuji oleh Yesus sebagai orang-orang lain yang tidak mengikuti ajaran Isabel. Dalam ketiga surat yang pertama, kalau kita baca surat kepada sidang jemaat di Efesus, surat kepada sidang jemaat di Pergamus, dan surat kepada sidang jemaat di Smyrna. Panggilan untuk mendengarkan disampaikan terlebih dahulu daripada janji untuk yang menang. Jadi seruan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh itu disebutkan dulu, baru ada janji bagi barang siapa yang menang. Tetapi dalam surat kepada sidang jemaat di Tiatira ini terbalik. Jadi di sini dikatakan panggilan untuk mendengarkan itu disampaikan setelah perjanjian bagi yang menang. Jadi artinya seruan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh itu disampaikan setelah janji kepada barang siapa yang menang. Jadi seruan ini bagian yang terakhir ya dari surat ini. Nah, kita akan melihat Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai apa di dalam surat yang ditujukan kepada sidang jemaat Tiatira ini. Itu dapat dibaca dalam Wahyu pasal 2 ayat 18, dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Yang kedua, yang matanya bagaikan nyala api. Yang ketiga, kakinya bagaikan tembaga. Nah, Tuhan Yesus menyebutkan dirinya sebagai anak Allah. Itu berbicara bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Dan ia layak disebut sebagai Maha Kuasa. Kemudian,
yang matanya bagaikan nyala api itu menyinggung tentang kemahatauan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi matanya bagaikan nyala api itu seperti mata yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam jemaat di Tiatira. Kemudian kakinya bagaikan tembaga, itu memperkenalkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk menghukum sidang jemaat di Tiatira yang menerima ajaran sesat bidat daripada Isabel. Jadi Yesus sebagai hakim yang akan menghukum sidang jemaat Tiatira yang membiarkan dosa penyembahan berhala, ya, dosa-dosa zina itu berkembang pesat. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah membahas bagian yang kedua ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas bagian yang kedua, yaitu sidang jemaat Tiatira ini. Kami percaya Tuhan paling tidak kami boleh mengerti apa arti nama Tiatira, bagaimana kategori surat yang ditujukan kepada sidang jemaat Tiatira, dan seputar surat kepada sidang jemaat Tiatira ini. Lebih mendalam lagi kami singgung di pembahasan kali ini. Dan yang keempat, hal mengenai bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada sidang jemaat di Tiatira. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian akan lebih mengerti lagi mengenai sidang jemaat Tiatira ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.